Selamat datang rekan-rekan semuanya dalam perkuliahan Statistik 2. Oke, tujuan dari perkuliahan kita saat ini adalah untuk memperdalam pemahaman kita terkait dengan SEM. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa SEM sendiri digunakan untuk mengkonfirmasi teori. SEM sendiri dibagi menjadi dua. SEM yang pertama adalah SEM PLS, yang berguna untuk mengeksplorasi teori. Sedangkan SEM yang kedua atau SEM umum, ini digunakan untuk mengkonfirmasi teori, atau bagaimana kita bisa membuild up sebuah teori dengan benar. Baik, rekan-rekan semuanya, SEM PLS sendiri ini kita harus pelajari dengan lebih spesifik lagi. Kemarin ada yang tanya, Pak, bisa nggak pakai SEM dengan SPSS? SEM dengan SPSS ini adalah berbasiskan kovarian. Sedangkan yang kita pelajari SEM PLS ini berbasiskan varian. Loh Pak, kenapa? Karena jika rekan-rekan semuanya misalnya menggunakan analisa statistik multivariate, menggunakan SPSS, ternyata datanya nggak normal. Apa yang harus kita lakukan? Yang bisa rekan-rekan semuanya lakukan adalah menggunakan SEM PLS. Karena SEM PLS tidak perlu melakukan uji asumsi normalitas. Secara jelasnya seperti apa? Mari secara bersama-sama kita pelajari terkait dengan SEM PLS. Oke, SEM PLS ini adalah Structural Equation Modeling Partially Square. Di mana partially square sendiri ini adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk kita mengeksplorasi hubungan antar variabel. Jadi kalau rekan-rekan sudah lihat video yang kemarin, bahwa setelah kita pertanyakan suatu masalah, akan ada solusinya. Nah, setelah dari solusi itu kita mulai petakan hubungan antar variabelnya. Nah, hubungan antar variabel ini untuk mengetahui sifatnya secara prediktif, kita menggunakan SEM PLS. Oke, partially square ini dikembangkan pertama kali oleh Wolff sebagai metode umum untuk mengestimasi PET model menggunakan konstruk laten dengan multiple indikator. Multiple indikator itu seperti apa nanti akan kita lihat setelah ini. Pada tahun 1966, Herman Wolff mempresentasikan dua iteratif menggunakan metode estimasi least square untuk single dan multiple komponen dan canonical correlation. Pendekatan PLS adalah distribution free, sehingga di sini data apapun yang saudara masukkan tidak menggunakan uji normalitas. Seperti kita lihat kemarin ya, kita dengan uji beda, dengan regresi moderasi, regresi mediasi, regresi berganda, ataupun regresi sederhana, semuanya tetap menggunakan uji normalitas. Walaupun dengan SEM pun normalitas, tetapi ketika saudara menggunakan partially square, di sana tidak menggunakan uji distribusi normal. Dan juga dengan PLS, saudara bisa menggunakan berbagai macam skala. Misalnya X menggunakan skala Likert, kemudian Y menggunakan skala nominal, Z-nya menggunakan skala interval, bisa dilakukan. Dan itu karena tujuan PLS sendiri adalah melakukan eksplorasi, menemukan berbagai macam hubungan antar variabel. Dan saringannya pun lebih lebar daripada SEM pada umumnya. PLS awalnya diberi nama NIPALS, Non-Linear Iterative Partially Square. Oleh karena itu, pendekatan NIPALS memberikan model yang memberikan closer fit terhadap hasil observasi. Model dasar PLS diselesaikan tahun 1977. Ini menurut Wolff 1982 dan kemudian dikembangkan lebih lanjutan oleh Lochmoller 1984, 1989 dan Chin 1996 dalam software dengan nama PLS. Nah, kalau Smart PLS 3 bagaimana Pak pengembangannya? Saudara bisa membeli bukunya Imam Ghazali ya terkait dengan Smart PLS 3. Saudara bisa beli dan membaca lebih dalam terkait Smart PLS 3 di sana. Oke. Ini adalah konsep dari SEM PLS. Model-model persamaan struktural biasa kita sebut dengan SEM ini menyelesaikan dengan software Amos dan Lisrel. Lisrel ya, merupakan gabungan dua alat analisis yang dikembangkan di ekonometria, yaitu persamaan simultan
yang memfokuskan pada prediksi dan psikometrika yang berkembang di ilmu psikologi. Bagi peneliti ilmu sosial itu melakukan analisis jalur PET dengan variabel laten. Manfaat utamanya adalah komponen analisis, faktor analisis, diskriminan, atau multiple regression. SEM memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi bagi peneliti untuk menghubungkan teori dan data. Seperti yang kita pelajari kemarin ya, bahwa ketika sebelum kita membuat sebuah model, maka kita diharuskan untuk mengetahui dulu hubungan antar variabelnya itu teorinya seperti apa. Oke. Rekan-rekan semuanya, sekarang kita mempelajari terkait dengan jenisnya SEM. Kemarin kita sudah paham ya sejarahnya SEM, konsepnya dan penggunaannya seperti apa. Sekarang kita pahami lebih dalam lagi terkait dengan jenis SEM atau structural equation modeling atau persamaan model struktural. Yang pertama yaitu adalah SEM berbasiskan CB-SEM atau covariant based SEM, yaitu persamaan jalur struktural yang mengharuskan data berdistribusi normal dengan jumlah sampel yang banyak, di atas 100 biasanya, yang bertujuan untuk menguji model kausalitas atau teori dengan jelas. Jadi fungsinya mengkonfirmasi teori. Karena jumlah sampel yang rendah dapat mempengaruhi goodness of fit. Goodness of fit itu apa, Pak? Kekuatan model kita. Kalau biasanya saudara menggunakan SPSS atau regresi, kita sebut biasanya dengan R-square. Ini adalah kekuatan model kita. Dari model penelitian yang cenderung kompleks. Bentuk model penelitian pun bersifat refleksif, yaitu indikator-indikator yang mengukur variabel dianalogikan merefleksikan variabel tersebut. Skala yang digunakan pun hanya skala interval, kalau kita menggunakan SEM. Berbeda halnya ketika kita menggunakan SEM PLS. SEM PLS ini berbasiskan varian atau variance base, yaitu persamaan jalur struktural yang tidak mengharuskan model memiliki distribusi normal. Karena tujuan menggunakan pendekatan statistik ini adalah sebagai komponen based prediction model atau prediksi dengan jumlah sampel yang tidak harus besar. Skala yang digunakan pun di PLS ini bisa menggunakan rasio, nominal, kategori, interval, bahkan ordinal. Wall tahun 1985 menyebutkan bahwa structural equation modeling partially square merupakan metode analisis yang powerful karena tidak mencantumkan banyak asumsi dalam melaksanakan analisis. Contohnya saja seperti ini, rekan-rekan semuanya. Saudara menggunakan multivariate statistik seperti regresi mediasi, moderasi, berganda, sederhana yang kita pelajari kemarin. Semuanya harus memenuhi uji asumsi klasik. Ada asumsi normalitas, multikoliniaritas, humuskedastisitas, linearitas, autokorelasi, banyak sekali yang harus dipenuhi. Tetapi dengan PLS, saudara tidak perlu menggunakan banyak asumsi itu. Tetapi di sini ditekankan, ketika saudara menggunakan SEM PLS, yang ditekankan adalah bahwa indikatornya valid dan variabelnya juga valid. Ini yang kita pelajari. Oke. Kalau saudara mempelajari SEM saja, seperti SEM Amos atau Lisrel, di sana saudara hanya bisa menggunakan variabel yang berbentuk refleksif. Tetapi ketika saudara menggunakan SEM PLS, saudara bisa menggunakan variabel yang berbentuk formatif maupun refleksif. Maksudnya formatif dan refleksif seperti apa, Pak? Oke, kita pelajari ya. Oke. Bentuk variabel di dalam metode analisis SEM ini ada dua. Pertama adalah variabel refleksif, yaitu sebuah variabel yang indikatornya mampu merefleksikan variabel yang diukurnya. Seperti kita mengukur kepuasan kerja dengan beberapa item pernyataan yang dilengkapi skala Likert untuk mengukurnya. Kayak gini ya. Ini namanya indikator refleksif. Karena
X1, X2, X3 ini indikatornya, dan ini mengukur dengan mampu mencerminkan kepuasan kerja. Contoh, saya merasa bersemangat bekerja dan lain sebagainya. Ini merefleksikan variabel kepuasan kerja. Dan arah panahnya adalah dari variabel menuju indikator, keluar. Yang kedua adalah variabel formatif, yaitu sebuah variabel yang indikatornya merupakan komponen yang membentuk variabel tersebut. Seperti ketika kita mengukur status sosial ekonomi, maka kita menggunakan pendidikan, prestis pekerjaan, dan pendapatan sebagai sebuah indikator membentuk sebuah variabel. Seperti ini gambarnya. Jadi kalau tadi bentuk panahnya adalah dari variabel menuju indikator, tetapi ketika saudara mempelajari terkait variabel formatif, maka dari indikator menuju variabel. Maksudnya apa? Karena indikator-indikator ini bukan merefleksikan variabelnya, tetapi indikator-indikator ini membentuk variabel tersebut. Oke, indikator-indikator ini membentuk variabel tersebut. Sehingga status sosial ekonomi di masyarakat ini dibentuk dari pendidikan, prestis pekerjaan, dan pendapatan. Sehingga indikator-indikator ini membentuk variabel ini. Bukan merefleksikan ya, tapi membentuk. SEM berbasiskan covariance hanya dapat menggunakan variabel yang bersifat refleksif. Jadi bentuknya kayak kepuasan kerja tadi dengan skala interval. Jadi arah panahnya hanya bisa bentuknya keluar. Tetapi berbeda dengan SEM berbasis varians atau SEM PLS yang dapat menggunakan variabel refleksif yang arah panahnya keluar maupun variabel yang bersifat hanya ke dalam. Dalam sebuah sebuah model SEM, okay, pada pertemuan kali ini saya tidak hanya menjelaskan SEM dengan teori dan konsepnya saja, tetapi kita akan menggunakan aplikasi Smart PLS 3 untuk melakukan analisis SEM PLS atau Structural Equation Modeling Partially Squared. Ketika saudara melakukan penilaian sebuah model PLS, di sana saudara akan menilai dua hal. Yang pertama adalah inner model, dan yang kedua adalah outer model. Ini adalah dua hal. Tetapi yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan penilaian terkait outer model sebelum inner model. Jadi 1, 2 ini bukan langkah inner model dulu, bukan, tapi ada dua jenis untuk penilaiannya. Ada inner model dan outer model. Ketika saudara melakukan penilaian outer model misalnya, outer model ini difungsikan untuk mengukur validitas indikator, reliabilitas variabel, kemudian bagaimana korelasi antar variabel. Yang outer model sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada convergent validity dan ada discriminant validity. Outer model untuk convergent validity ini berfungsi untuk mengukur validitas baik untuk variabel maupun indikator. Maksudnya seperti apa? Oke. Pada komponen convergent validity ada 3 item penilaian. Yang pertama adalah AVE. Nilai AVE ini harus lebih dari 0,5. Karena AVE ini adalah mencerminkan tentang kevalitan sebuah variabel. Beda ya. Kalau kemarin bicara regresi moderasi, kita hanya mengukur kevalitan sebuah indikator. Tetapi kalau dengan PLS, saudara sudah menilai kevalitan sebuah variabel.
Yang kedua, outer loading. Nah, outer loading ini kalau kita lihat di regresi moderasi mediasi berganda dan sederhana kemarin, ini adalah untuk mengukur kevalidan sebuah indikator atau uji validitas indikatornya dengan outer loading. Nilainya harus lebih dari 0,70. Boleh antara 0,5 sampai 0,6. Tetapi jika variabel itu pengembangan, jadi variabel itu tidak banyak dibahas. Tapi kalau seperti motivasi, kompensasi, kinerja sudah banyak dibahas, standarnya adalah 0,7. Kemudian Cron Batch Alpha dan Composite Reliability ini berfungsi untuk mengukur reliabilitas sebuah variabel. Nilainya harus di atas 0,6. Discriminant validity yang diukur adalah akar AVE. Jadi tadi sudah ada AVE ini dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruknya. Oke, rekan-rekan semuanya, contohnya seperti ini. Jadi, biasanya nilai AVE ini akan rendah ketika ada beberapa outer loading atau indikator-indikator dari variabelnya yang memiliki nilai rendah. Di bawah 0,7 itu biasanya nilai AVE-nya rendah. Ini adalah contoh rekan-rekan semuanya ketika memahami PLS ya, sebelum kita praktek. Ini konsep penelitiannya ya, adalah pengaruh jenjang karir, kompensasi yang dimediasi oleh komitmen organisasional ya ini terhadap kepuasan kerja. Oke. Ini adalah model dengan PLS-nya. Datanya seperti ini. Ini banyak banget ya datanya. Kemudian, nah, pertama kali adalah kita melakukan ujian convergent validity. Yang dilihat apanya, Pak? Lihat outer loading-nya dulu, jangan lihat AVE-nya. Jadi ketika saudara outer loading, standar dari outer loading adalah 0,7. Bisa saudara lihat di sini yang ini angkanya berwarna merah. Yang angkanya berwarna merah. Angka berwarna merah di sini ini menunjukkan bahwa datanya kurang valid. Kalau saudara punya pemahaman sendiri, misalnya bahwa data saya ini boleh 0,5, oke. Yang di bawah 0,5 harus dihapus. Yang lebih dari 0,5 tetap dipertahankan. Tapi saran saya, nilainya harus di atas 0,7. Karena apa? Agar datanya baik. Dan agar lebih besar kemungkinan nilai AVE-nya besar dan signifikansinya kemungkinannya besar. Karena datanya semakin valid. Pak, ternyata outer loading saya nilainya besar semua. Tetapi kok nggak signifikan? Berarti apa yang salah? Yang salah berarti pada penelitian saudara. Berarti penelitian saudara seharusnya bukan menggunakan SEM PLS. Jangan-jangan pakai regresi. Regresi analisis faktor atau regresi jalur analisis jalur atau path analysis, bukan menggunakan SEM. Atau bisa jadi seharusnya pakai SEM AMOS, bukan SEM PLS. Jadi rekan semuanya ketika melakukan analisa, lihat datanya. Contoh di sini ya, untuk variabel jenjang karir X1. Di sini X1 yang warnanya merah adalah misalnya ada X1.2, kemudian X1.3.1, X1.3.2. Oke, ini ya. Kemudian X1.4.1, ini warnanya merah. Oke, apa yang harus saya lakukan Pak ketika warnanya merah? Yang perlu saudara lakukan adalah cukup menghapusnya dari model saudara. Kemudian dilakukan analisa lagi, kemudian dilakukan analisa lagi secara berkali-kali sampai tidak ada angka yang warnanya merah pada data saudara. Baru kemungkinan saudara bisa lihat APE-nya. Dengan data yang sedemikian rupa, kita bisa lihat APE-nya ya. Ini nilai dari komitmen organisasi banyak banget yang warnanya merah ya. Ini harus dihapus dari model kita. Harus dihapus dari model kita. Sehingga jika saudara lihat, di sini R-square-nya kepuasan kerja, ini bisa menjelaskan variabel-variabelnya.
Kepuasan kerja ini mampu menjelaskan jenjang karir, kompensasi, dan komitmen organisasional sebesar 80,7%. Komitmen organisasional mampu menjelaskan jenjang karir dan kompensasi sebesar 75,9%. Tapi kan ada beberapa data yang nggak valid. Ini perlu kita hapus dulu. Bisa saudara lihat misalnya dari APE-nya saja. APE ini ya. Oke, lihat mouse-nya APE ini. Nilainya rata-rata di bawah 0,5. Pak, kenapa Pak APE-nya kok di bawah 0,5? Ini karena banyak indikator-indikator dari variabelnya yang angkanya merah atau nggak valid. Ini harus dihapusin dulu semuanya. Sehingga misalnya kita lihat ini ya, yang warnanya kuning ini. Nah, ini nanti ada angka-angkanya. Nah, yang warnanya merah, ini yang kuning-kuning ini silakan dihapusi semua. Setelah dihapusi semua, baru nanti dilakukan olah data kembali. Oke, ini adalah setelah datanya tadi kita lakukan olah data berkali-kali sampai 4 kali, bisa saudara lihat di sini tidak ada indikator yang warnanya merah, hijau semua. Ini menunjukkan bahwa datanya valid semua. Nilainya di atas 0,7 semua. Ini datanya sudah valid ya. Nah, sekarang saudara bisa bandingkan nih, walaupun nilai batch alfanya di atas 0,6 semua ini, tetapi kan AVE-nya tidak memenuhi, sehingga tidak bisa dilanjutkan uji signifikansi. Di sini saudara bisa lihat hasil olah data antara yang pertama dan yang kedua. Hasil olah data yang pertama, constructibility and validity ini rata-rata nilainya di bawah 0,5. Setelah kita menghapus beberapa nilai-nilai yang warnanya merah sampai hijau semua, maka saudara bisa lihat di bagian yang kanan. Ini yang kiri putaran pertama ya, yang kanan ini putaran kedua. Bisa kita lihat di sana nilai APE-nya di atas 0,5. Baik, rekan-rekan semuanya bisa lihat ya. Yang kiri ini ada yang putaran pertama. Yang kanan ini ada putaran kedua. Sehingga kalau rekan-rekan menemukan datanya nggak valid, silahkan dihapus. Proses cara operasionalnya seperti apa? Setelah ini akan kita pelajari caranya. Jadi sudah tahu konsepnya ya. Oke, ini adalah hasil bootstrapping. Ketika apa sih Pak bootstrapping? Bootstrapping ini bagaimana kita bisa melihat signifikansinya. Misalnya untuk jenjang karir misalnya. Original sampelnya adalah jenjang karir ini 2,408 karena semuanya di atas 1,96 kecuali kompensasi ya. Ini menunjukkan bahwa datanya semua data ini nilainya signifikan kecuali kompensasi. Nilainya signifikan. Nah, positifnya dan negatif dilihat dari original sample. Ketika original sampelnya nilainya positif, maka bisa disimpulkan bahwa seluruh datanya berpengaruh positif dan signifikan. Oke, rekan-rekan semuanya, lebih jelasnya, mari kita lihat proses analisa menggunakan
data Smart PLS 3. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mempersiapkan Smart PLS-nya, kita harus menyiapkan datanya dulu. Oke, ini adalah data SEM yang sudah saya siapkan. Oke. Ketika datanya seperti ini, ada banyak sheet di sini, maka silakan saudara hapus sheet-sheetnya. Semua sheet-nya dihapus sehingga hanya tersisa satu sheet saja. Satu sheet saja. Oke. Kemudian ini kita save dulu dengan nama misalnya data SEM. Oke. Ini data SEM ya. Data SEM kita simpan dengan CSV, delimited. Smart PLS 3 hanya bisa mengidentifikasi data-data yang berbentuk CSV. CSV, delimited. Di sini ada banyak CSV ya rekan-rekan semuanya. Ada CSV Macintosh, ada CSV MS-DOS. Smart PLS hanya bisa mengidentifikasi data yang bersifat CSV, delimited. Nah, ini kita save seperti ini. Kemudian ini kita data SEM PLS uji 1. Oke, ini ya. Ini kita save. Kita yes. Kemudian kita keluar. Ini ada data SEM PLS uji 1. Nah, data dua-duanya ini misalnya kita simpan nih. Kita buat folder baru misalnya. Olah PLS misalnya. Nah, diolah data PLS ini kita masukkan datanya. Oke. Setelah datanya ada, kemudian kita klik Smart PLS 3. Kalau saudara hanya menginstal Smart PLS 3 saja, otomatis lisensinya adalah student ya rekan-rekan semuanya. Jadi hanya bisa digunakan sampel sampai 100. Lebih dari 100 saudara harus menggunakan yang terakhir. Oke. Ini tampilannya seperti ini. Yang bisa kita lakukan pertama kali adalah silakan saudara klik file, kemudian klik create new project. Nah, silakan ini misalnya kita namakan SEM PLS. Oke, kita namakan SEM PLS. Nah, data SEM PLS ini kayak seperti ini, silakan klik yang ini, double click to import data. Nah, klik 2 kali. Nah, ini data PLS. Nah, kita klik yang data PLS ini ya. Nah, kita lihat tadi data PLS ini di dalamnya tadi ada data SEM PLS. Data SEM PLS ini bentuknya Excel ya, XLS. Nah, yang bisa diidentifikasi hanya yang bersifat delimited saja. Nah, yang hanya bisa delimited, yang Excel biasa nggak bisa. Sehingga kalau saudara menggunakan data Excel biasa, otomatis tidak bisa teridentifikasi. Kita klik ya, kita open, kemudian kita klik OK. Ketika datanya warnanya hijau, maka datanya bisa dipakai. Ketika datanya warnanya merah, otomatis ada kesalahan pada data saudara. Nah, sekarang kita klik lagi yang ini, SEM PLS ini kita klik 2 kali. Nah, sekarang saudara bisa mulai latihan menggambar. Oke. Kita tadi menggambar modelnya adalah jenjang karir dan kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh komitmen organisasional. Maka kita klik ini untuk buat variabelnya. Latihan variabel ini ya, ini kita klik. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah seperti ini, Pak, ini kok klik-klik. Nah, ini silakan select ini, kemudian diklik seperti ini. Nah, ini di delete.
Nah, setelah datanya terkumpul seperti ini, silakan saudara bisa klik seperti ini. Nah, ini kita bisa atur ya, diklik dan di drag aja. Nah, setelah itu bisa diklik ini, klik kanan, kemudian rename. Misalnya ini adalah jenjang karir. Kemudian ini adalah kompensasi. Kemudian ini adalah komitmen organisasional. Kemudian yang ini adalah data kepuasan kerja. Oke, setelah datanya terkumpul semuanya, rekan-rekan semuanya, maka selanjutnya kita mulai melakukan memasukkan indikator-indikatornya. Contohnya X1, nah ini bisa di drag satu-satu seperti ini, tapi kan lama ya rekan-rekan semuanya. Ini kita klik Ctrl Z, atau di del, misalnya Shift del, ini hapus, Shift del ya. Bagaimana Pak memasukkan semuanya dengan secara bersama-sama? Saudara bisa masukkan bersama-sama dengan klik misalnya X1, kemudian klik Shift, oke, klik Shift, kemudian klik tanda panah ke bawah. Nah, klik Shift, tanda panah ke bawah. Nah, yang X1 ini kita pindah. Hanya indikatornya saja. Tidak perlu saudara pindahkan misalnya hasil totalnya nggak usah. Kalau kita pakai regresi kan hasil totalnya ya yang diregresikan. Kalau SEM tidak. SEM ini adalah yang diregresikan adalah indikator-indikatornya saja. Kemudian yang X2 sama kita klik Shift, kemudian tanda panah ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita tekan, kita drag seperti ini. Oke. Oke. Kemudian komitmen organisasional. Ini Y ya. Ini komitmen organisasionalnya adalah Z. Nah, ini Z kita pindah dulu. Kita sama, kita tekan Shift. Nah, kita tekan Shift, terus kita klik tanda panah ke bawah. Ini kita pindah. Kita drag. Baik, setelah kita pindah seperti ini. Nah, ini setelah kita pindah, selanjutnya adalah untuk kepuasan kerja. Kita masukkan yang Y. Oke, kepuasan kerja. Ini sama tekan Shift, tanda panah ke bawah. Kemudian kita drag seperti ini. Nah, untuk mengatur agar lebih rapi, silakan saudara klik yang bulat ini, klik kanan, nah kemudian pilih arahnya. Tugas kita adalah, oke, ini kalau memang mengganggu pandangan bisa disembunyikan dengan misalnya klik kanan, hide indikator. Ini indikatornya di hide ya, diklik, hide indikator. Ini bisa klik hide indikator. Nah, setelah itu baru kita sambungkan. Ini di connect ya. Ini klik connect ini. Diklik di variabelnya, kemudian diklik seperti ini. Nah, kompensasi diklik, diarahkan ke komitmen, kemudian diklik. Komitmen diarahkan ke kepuasan kerja, kemudian diklik. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah diklik dan bergabung seluruh variabelnya, ini otomatis warnanya biru. Kalau misalnya ada variabel yang belum dikonekkan, otomatis warnanya merah. Nah, sehingga
Kalau semuanya bisa dikonekkan, kita tinggal gambar sesuai dengan model penelitian kita. Nah, kalau di SEM, kita bisa gambar seperti ini, rekan-rekan semuanya. Gambarnya sudah ya? Nah, setelah gambarnya sudah, sekarang tinggal kita impor gambarnya. Ini kita bisa export image, kemudian pilih misalnya data PLS. Ini misalnya kita tulis model LS. Nah, data yang bisa kita lihat di sini misalnya begini. Nah, gambarnya bisa seperti ini. Nah, setelah itu, saudara bisa misalnya dikembalikan lagi untuk indikator-indikatornya, kembalikannya silakan klik show indikator. Nah, ini bisa klik show indikator. Oke. Pak, apakah ini bisa dikecilin gambarnya? Bisa. Ini tambah kurang ini buat ngecilin. Ini untuk ngecilin gambarnya, untuk gedein. Oke. Misalnya gambar kayak gini ya, ini bisa kita ekspor lagi misalnya. Ini jadi gambar lagi. PLS indikator. Otomatis di sini ada gambarnya kayak gini. Ya. Setelah itu kita balik lagi ke PLS-nya. Ketika gambarnya sudah selesai semua, kita mulai melakukan uji convergent validity dan discriminant validity. Caranya seperti apa, Pak? Ini kita klik calculate, klik PLS logarithm. Oke. Udah nggak usah diklik apa-apa lagi, langsung klik aja start calculation. Oke, kita tinggal tunggu aja. Nah, setelah keluar gambarnya seperti ini misalnya, ini tinggal kita klik kayak gini ya. Sampai udah gambarnya keluar semua. Yang kita ukur pertama kali adalah silahkan pilih outer loading untuk mengukur indikator-indikatornya. Nah, ini banyak warnanya merah nih. Kita bisa lihat ya, ini sama dengan tampilan pada PowerPoint tadi. Nah, yang warnanya merah-merah ini seharusnya kan nilainya harus di atas 0,7 tuh. Nah, ini nilainya yang masih di bawah 0,7 harus dihapusin semua. Nah, sampai nilainya adalah hanya tinggal warnanya hijau aja. Karena misalnya kita klik yang ini, Constructor Reliability Validity, AVE-nya kecil, di bawah 0,5. Bagaimana caranya biar besar? Nah, yang merah-merah tadi mesti kita hapus. Jadi kita klik overloading ya, misalnya X1.2, X1.3.1. Kan semuanya lihat ya, ini adalah data-data yang warnanya merah tadi, ini sudah didata ya. Oke, warnanya ini banyak banget. Nah, kita mulai melakukan penghapusan datanya. Kita klik yang ini, yang ada gambarnya ini, SPLS ini, SPLSM ini, kemudian kita besarin nih, biar terang gambarnya. Oke, yang di bawah 0,7 silakan dihapus. Ini kita lihat ya. Ini antara lain adalah X1.1.2. Ini nilainya 0,695 ya. Kemudian X1.3.1, kemudian .3.2, X1.4.1, X1.6.1, kemudian X1.6.2. Nah, gabusnya seperti apa, Pak? Silakan klik Shift, kemudian Del. Shift, kemudian Del. Otomatis terhapus. Kemudian dirapikan, silakan klik kanan, kemudian
seperti ini. Ini pilih yang kiri kayak gini. Nah, otomatis datanya bisa dirapikan ya seperti ini. Kemudian untuk yang kompensasi, yang X2 adalah X2.10.1, X2.10.2, kemudian X2.11.1, X2.4.1, X2.5.1, X2.6.6.2, X2.7.1, X2.7.2, X2.8.1, X2.9.2. Kita klik Shift, kemudian Del. Oke, Ctrl Z dulu. Kalau kejadiannya kayak gini, rekan-rekan semuanya, silahkan dipilih perlahan aja kliknya. Jadi kayak gini, X2.10.1 sama X2.10.2, ini Shift Del dulu, dihapusin aja. Kemudian X2.11.1, X2.4.1, X2.5.1, X2.6.1, X2.6.2. Ini Shift Del, jadi dihapus pelan-pelan aja biar nggak kehapus semua. Kemudian X2.7.1, X2.2.7.2, X2.8.1, dan X2.9.2. Kita klik Shift Del. Nah, ketika semuanya terhapus, silakan ini klik kanan, kemudian pilih yang ini, dirapikan seperti ini. Apakah nggak apa-apa dihapus kayak gini? Nah, kenyataannya adalah banyak datanya nggak valid. Jadi, silakan dihapus sampai datanya valid. Kemudian kita ke Z. Z ini adalah Z1.3, Z1.4, kemudian Z1.5 sama Z1.6. Oke, ini kita klik Shift Del. Ini Z1.3, Del, kemudian Z1.4, Del, kemudian Z1.5. Oke. Kemudian Z.2.3, Z.2.5, Z.3.2, kemudian Z.3.5. Oke, kita rapikan. Kemudian yang kepuasan kerja. Ini adalah Y.1.2, kemudian Y.2.3, Y.2.5, Y.2.9, Y.3.1, Y.3.2, sama Y.4.1. Kemudian ini diklik, klik kanan, kemudian silakan kita jelas seperti ini ya. Pak, ini kurang ke atas misalnya. Oke, ini kita klik aja, kontrol, diklik semua variabelnya, kemudian arahkan ke atas kayak gini. Oke, nah gambarnya udah selesai kayak gini.
Oke, setelah kayak gini, silakan file, kemudian export to file. Kemudian misalnya adalah model LS indikator putaran 2. Jadi kita save kayak gini misalnya, terus kemudian kita klik lagi calculate VLSI logarithm, kemudian start calculation. Nah, datanya keluar lagi nih. Nah, langsung klik lagi outer loading. Dilihat ada yang warnanya merah nggak? Nah, ternyata ada warnanya merah nih. Y1.3 sama Y.2.10. Y1.3 sama Y2.10. Nah, ini kita del. Kita hapus. Kemudian kita klik lagi calculate VLSI logarithm, start calculation. Nah, keluar lagi. Kita lihat outer loading-nya. Dan enggak yang warnanya merah. Oh, masih ada satu nih. Y2.2.4. Nah, ini dihapus lagi. Oke, ini udah putaran keempat ya. Calculate VLSI logarithm. Oke, nah klik lagi outer loading. Nah, datanya sudah warna hijau semua ya. Nah, setelah warnanya hijau semua, nah kita simpan lagi nih. File, export image to file, misalnya model PLS indikator putaran 4. Sip aja. Nah, ini ada sudah lengkap ya data-datanya. Kemudian kita klik di sini. Nah, baru kita lihat APE-nya. Nah, ini tadi yang nilainya di bawah 0,3, jadi 0 di atas 0,6 semua. Kemudian R square-nya misalnya. Nah, R square-nya, hasil R square-nya udah kayak gini. Kemudian discriminant validity. Nah, misalnya discriminant validity adalah dibandingkan akar AVE-nya. Misalnya di sini adalah komitmen organisasional. Kita jenjang karir dulu lah. Jenjang karir AVE-nya berapa? Ini misalnya AVE-nya jenjang karir adalah 0,06. Akar 0,606 untuk jenjang karir. Nah, ini kita bisa lihat di sini discriminant validity. Ini nilainya 0,778. Nah, ini 778 dibandingkan semuanya lebih besar. Kemudian kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini misalnya untuk kepuasan kerja adalah 0,690. Ini akar 0,690. 0,830. 0,831 ya di sini di buletin. Ini lebih tinggi dari ini semua. Jadi ini dianggap valid. Kemudian komitmen organisasional. Komitmen organisasional ini 0,615. Ini berarti akar 615. Ini 0,784. Diskriminan validity-nya sama. Coba ini kok lebih besar hari ini gimana? Oke, ini enggak apa-apa asal selama bentuknya refleksif ya. Jadi ini diskriminan validity enggak apa-apa asal penelitian kalian berbasiskan dengan teori. Jadi Pak, kalau diskriminan validity-nya tidak memenuhi apa enggak apa-apa dilanjutkan enggak apa-apa. Asal
data yang kalian lakukan ini sesuai dengan teori datanya, nggak apa-apa. Diskriminan validity-nya bisa dilewati. Tetapi rekan-rekan semuanya yang nggak bisa dilewati adalah convergent validity. Convergent validity itu harus dilakukan. Oke, setelah ini kita semuanya tahu. Nah, selanjutnya ketika kita lihat ini, Cron batch alpha-nya, complete reliability-nya semuanya di atas 0,6, composite reliability-nya di atas 0,6, sehingga seluruh variabelnya dianggap reliable. AVE-nya di atas 0,5 semua, sehingga seluruh variabelnya dikatakan valid. Kemudian outer loading-nya nilainya di atas 0,7 semua, sehingga seluruh indikatornya dikatakan valid. Sehingga seluruh indikatornya dikonfirmasi sebagai pengukuran dari variabelnya. Sekarang kita uji signifikansinya. Kita klik calculate. Ini kita balik lagi di SAMPLS, PLS, PLSM ini, klik dulu ininya, modelnya. Oke. Kemudian kita klik calculation, klik bootstrapping. Nggak usah diganti, langsung klik aja start calculate. Nah, setelah datanya keluar seperti ini, silakan rekan-rekan semuanya bisa klik original. Oke, ininya diperbesar dulu. Ini adalah tes statistiknya, ini original sampelnya. Ketika nilai tes statistik ini di atas 1,97, maka dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan. Jika di bawah 1,97 dikatakan tidak signifikan. Sedangkan original sampel ini, original sampel digunakan untuk mengukur pengaruhnya negatif atau positif. Jadi contoh jenjang karir ya. Teorinya kan semakin tinggi jenjang karir, kepuasan kerjanya semakin tinggi. Di sini, jenjang karir terhadap kepuasan kerja, pengaruhnya adalah signifikan. Karena tes statistiknya di atas 1,97, yaitu 2,472. Dan juga pengaruhnya positif. Jadi semakin tinggi jenjang karir, semakin tinggi pula kepuasan kerja. Kemudian jenjang karir terhadap komitmen organisasional, pengaruhnya positif dan juga signifikan, sehingga semakin tinggi jenjang karir, komitmen organisasionalnya juga semakin tinggi. Kemudian komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja juga signifikan, nilainya di atas 1,97, dan juga positif, original sampelnya nggak ada tanda minus ya. Sehingga semakin tinggi komitmen organisasional, semakin tinggi pula kepuasan kerjanya. Tetapi kompensasi terhadap kepuasan kerja ini nggak signifikan, karena di bawah 1,97 pengaruhnya positif. Jadi semakin tinggi atau rendahnya kompensasi nggak ngaruh sama kepuasan kerjanya. Yang kelima adalah kompensasi terhadap komitmen organisasional. Komitmen kompensasinya semakin tinggi kompensasi, ini nilainya cukup besar ya, di atas 1,97. Sehingga semakin tinggi kompensasi, maka semakin tinggi pula komitmen organisasionalnya. Sehingga di sini kompensasi ke kepuasan ini enggak signifikan. Jadi rekan-rekan semuanya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat datanya di sini, menunjukkan bahwa
Nah, dilihat di sini rekan-rekan semuanya, yang tidak signifikan hanya kompensasi terhadap kepuasan kerja saja. Nah, kompensasi ke kepuasan kerja ini nggak signifikan, sehingga otomatis dia nggak bisa memediasi, sehingga yang memediasi hanya komitmen organisasional ini mampu memediasi jenjang karir terhadap kepuasan kerja. Tetapi bentuknya sebagai mediasi parsial ya, karena jenjang karir nggak ada, komitmen organisasional juga tetap berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Baik rekan-rekan semuanya, ini adalah gambaran singkat bagaimana cara kita untuk melakukan operasional PLS. Selanjutnya rekan-rekan semuanya akan mempelajari terkait dengan rekonstruksi data yang kita pelajari secara live dengan bertemu dengan saya. Baik rekan-rekan semuanya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.